Siap-siap, pemerintah akan memangkas subsidi energi sebesar Rp67,1 triliun pada tahun 2025. Bank Indonesia mengungkapkan jumlah uang beredar meningkat secara tahunan mencapai Rp8.928 triliun. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara turun secara tahunan selaras dengan setoran pajak yang kian menurun. Halo sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya Julaika. Pemerintah akan melakukan pemangkasan subsidi energi sebesar Rp67,1 triliun pada tahun 2025. Rencana pemangkasan tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Pemangkasan diusulkan melalui berbagai langkah efisiensi, termasuk pengendalian subsidi LPG, penerapan tarif adjustment untuk pelanggan listrik non-subsidi, dan pengendalian subsidi serta kompensasi bahan bakar minyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, potensi efisiensi tidak berarti pemangkasan anggaran subsidi energi akan dilakukan secara langsung. Menurutnya, efisiensi subsidi energi belum bersifat final dan masih akan dibahas lebih lanjut. Bank Indonesia melaporkan pada April 2024 jumlah uang beredar meningkat secara tahunan. Asisten Gubernur Bank Indonesia, Erwin Haryono, menyatakan posisi uang beredar di tanah air mencapai Rp8.928 triliun. Kenaikan ini melanjutkan tren pertumbuhan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Posisi uang beredar tumbuh sebesar 6,9% secara tahunan. Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp8.888,4 triliun. Erwin juga menjelaskan perkembangan uang beredar ini dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Pada April 2024, penyaluran kredit tumbuh sebesar 12,3% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,9%. Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat melesat hingga 25,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 17,9%. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara turun secara tahunan. Hal itu terjadi selaras dengan setoran pajak yang merosot. Menjelang akhir April 2024, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN menunjukkan posisi surplus. Meski demikian, pendapatan negara tercatat mengalami penurunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi pendapatan negara hingga akhir April 2024 mencapai Rp924,9 triliun. Angka ini baru mencapai sekitar 33% dari target APBN 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun. Sri Mulyani juga mengungkapkan ada penurunan sebesar 7,6% dari pendapatan negara pada akhir April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan disebabkan oleh setoran pajak yang terkontraksi. Sri Mulyani melaporkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp624,2 triliun. Turun sebesar 9,3% secara tahunan. Demikian sahabat finansial kabar bursa hari ini. Jangan lewatkan berita teraktual serta analisis pasar saham, mata uang dan investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Julaika pamit undur diri, sampai jumpa.